Pemirsa, ancaman kekeringan hingga kebakaran lahan melanda sejumlah wilayah di Bali menyusul tibanya musim kemarau dan fenomena El Nino. Tercatat beberapa kabupaten sudah kesulitan air bersih dan beberapa lahan hutan serta sawah juga mengalami kebakaran akibat kekeringan. Di Jembrana, krisis air meluas hingga ke Banjar Munduk Kelot, Desa Brangbang, Kecamatan Negara. Sejumlah warga di Banjar Munduk Kendung Kelot sejak sepekan ini kesulitan air bersih yang sebelumnya mereka dapatkan dari sumber air di dataran tinggi. Bak-bak penampungan air dari pipa swadaya kosong dan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa terpaksa mencari ke sungai atau sumber air lainnya yang berada jauh dari pemukiman untuk keperluan sehari-hari. Wilayah Desa Brangbang, Kecamatan Negara, masuk salah satu wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Dari data di BPBD Jembrana, di wilayah Banjar Munduk Kendung Kelot terdapat 276 keluarga yang berpotensi terdampak krisis air bersih di musim kemarau. Selain itu, di Brangbang juga ada dua banjar lain, yakni di Banjar Tangimeyeh 230 kakak dan Brangbang 346 kakak. Di Karangasem juga tak jauh beda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem mendistribusikan air bersih kepada warga di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Penyaluran air ini dilakukan karena warga setempat mulai mengalami krisis air bersih saat memasuki musim kemarau ini. Belakangan di Karangasem juga terjadi kebakaran lahan kering di wilayah Kubu. Kalak BPBD Karangasem Ide Bagus Ketut Arimbawo mengungkapkan kebakaran terjadi karena Karangasem memasuki musim panas. Kebakaran lahan juga terjadi di hutan kawasan Kintamani Bangli. Kebakaran hutan terakhir terjadi pada 4 September. Lokasi hutan yang terbakar berada di kawasan hutan produksi terbatas HPT di wilayah Banjar Serongge, Desa Songan B. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.50 WITA. Api awalnya dilihat menyala di semak-semak kawasan HPT, kemudian api merembet membakar pepohonan yang berada di kawasan tersebut. Musim kemarau dan fenomena El Nino juga menimbulkan kekhawatiran krisis pangan. Di Buleleng, El Nino diakui akan berdampak pada gagal panen hasil petani. Mengutip data Dinas Pertanian Buleleng, setiap musim kemarau, gagal panen dan kekeringan tidak bisa dibendung. Namun luasan gagal panen dari 3 tahun terakhir masih berfluktuatif. Seperti pada 2020 dari luasan tanam 20.109 hektar, seluas 53,20 hektar mengalami kekeringan dan gagal panen. Lalu pada 2021 dampak kekeringan lahan sawah melonjak seluas 113,49 hektar dari luas tanam mencapai 19.220 hektar. Namun kondisi itu menurun drastis di tahun 2022, hanya 28,20 hektar dari total luasan tanam 18.390 hektar. Sementara di 2023 belum ada laporan dari subak-subak yang ada di Buleleng. Bali Pos melaporkan.